wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Dwi Saputri, NIM 208190018 kelas 3B Tadris Matematika. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang regangan dan geseran dengan dosen pengampu Marni Zulianti MPD untuk memenuhi mata kuliah Geometri Transformasi. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, kita masuk ke materi regangan. Regangan hampir sama dengan dilatasi, bedanya hanya pembesaran atau pengecilan hanya pada sumbu X atau sumbu Y saja. Nah, di sini dimaksudkan bahwa jika dilatasi, jika nanti hasil dari dilatasi tersebut telah terjadi pembesaran atau pengecilan, maka nanti yang berubah itu sumbu X dan sumbu Y. Nah, jika di regangan, jika nanti hasil dari regangan setelah mendapatkan pembesaran atau pengecilan, nanti yang berubah itu hanya sumbu X atau sumbu Y saja. Itu sesuai dengan sumbu yang diminta. Nah, di regangan itu mengubah angka 1 pada matriks identitas sesuai dengan sumbu yang diminta. Di sini dimaksudkan bahwa kan matriks identitas itu 1 0 0 1. Nah, jika sumbu yang diminta itu sumbu X, maka 1 yang di atas akan berubah menjadi K001. Ini untuk sumbu X. Nah, jika yang diminta nanti adalah sumbu Y, maka 1 yang di bawah akan berubah menjadi 100K. Ini untuk sumbu Y. Nah, kita masuk ke rumus regangannya. Jika nanti yang diminta itu sumbu X, maka X-nya kita kalikan dengan skalanya menjadi Kx, Y. Nah, jika sumbu Y yang diminta, maka Y-nya kita kalikan dengan skalanya, maka menjadi X, Ky. Nah, di sini bentuk matriksnya menjadi X aksen Y aksen sama dengan K001 dikali XY. Itu untuk sumbu X. Nah, untuk sumbu Y itu X aksen Y aksen sama dengan 100K dikalikan XY. Itu untuk sumbu. Soal itu ada persamaan 2X min 3Y sama dengan 1 mengalami peregangan terhadap sumbu X dengan skala 4. Tentukan persamaan bayangannya. Nah, di sini kan dia meminta ke sumbu X, maka untuk rumusnya yaitu X aksen Y aksen sama dengan K-nya itu 4, maka 4001 dikali XY, maka bisa kita peroleh itu X aksen sama dengan 4 kali X itu 4X, 0 kali Y itu 0, atau X sama dengan 1/4X aksen. Nah, untuk Y aksen sama dengan 0 kali X itu 0, 1 kali Y itu berarti Y. Oke, setelah kita dapatkan persamaan tersebut, maka substitusikan nilai X aksen dan Y aksen ke persamaan 2X min 3Y sama dengan 1. Baik, kita substitusikan 2X min 3Y sama dengan 1. 2X berarti 2X-nya tadi 1/4 X aksen, kita substitusikan langsung 1/4 X aksen dikurang 3Y aksen sama dengan 1. 2 dikali 1/4 X aksen berarti 2/4 X aksen min 3Y aksen sama dengan 1. 2/4 bisa dikecilkan menjadi 1/2 X aksen min 3Y aksen sama dengan 1. Nah, untuk menghilangkan per 2 di sini bisa kita kalikan semuanya dikalikan dengan 2. 2 dikali setengah itu menjadi 1, jadi X aksen dikurang 3 dikali 2 menjadi 6Y aksen sama dengan 2 dikali 1, 2.
Maka, nah, jadi bayangannya adalah X kurang 6Y sama dengan 2. Seperti itu. Kita masuk ke materi gusuran. Gusuran hampir sama dengan translasi. Nah, jika ditranslasi itu gesernya ke arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, jika di gusuran itu hanya digeser pada sumbu X atau sumbu Y saja, sesuai dengan sumbu yang diminta nanti. Nah, untuk gusuran itu mengubah angka 0 pada matriks identitas sesuai dengan sumbu yang diminta. Nah, di sini bisa kita tuliskan, kan matriks identitas itu kan 10 01. Nah, jika yang dibutuhkan itu sumbu X, maka 0 di sini kita ubah menjadi K, menjadi 1K 01 dikali XY. Nah, jika dijabarkan itu menjadi A aksen X tambah KY, Y. Nah, jika yang diminta itu sumbu Y, maka K yang di bawah, 0 yang di bawah itu berubah menjadi K, menjadi 10 K1 dikali XY. Nah, jika dijabarkan itu menjadi A aksen X, Y tambah KX, seperti itu. Soal untuk gusuran, tentukan persamaan min 2X tambah 5Y tambah 1 sama dengan 0 mengalami gusuran searah sumbu X dengan skala 3. Tentukan persamaan bayangannya. Nah, di sini kan yang ditanya itu sumbu X. Maka rumus dari sumbu X itu X aksen Y aksen sama dengan 1K 01. Nah, K di sini kan itu 3, maka 13 01 dikali XY. Nah, maka dari sini dapat kita peroleh X aksen sama dengan 1 kali X itu X, 3 kali Y itu 3Y. Nah, jika di sini X-nya saja, maka X aksen 3Y kita pindahkan ruas menjadi min 3Y. Nah, untuk Y aksen sama dengan 0 kali X itu 0, 1 kali Y itu Y. Maka dapat diperoleh Y aksen sama dengan Y. Nah, dari persamaan tersebut kita substitusikan ke persamaan di sini. Min 2X tambah 5Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, min 2X. Min 2X di sini X aksen min 3Y ditambah 5Y aksen ditambah 1 sama dengan 0. Di sini bisa kita kalikan min 2X aksen min tambah min kali min itu menjadi positif, 2 kali 3 itu 6Y ditambah 5Y aksen ditambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita gabungkan min 2X aksen ditambah 11Y aksen ditambah 1 sama dengan 0. Jadi bayangannya adalah min 2X ditambah 11Y ditambah 1 sama dengan 0. Dapatlah persamaan. Oke, kita masuk ke sifat bayangan. Sifat bayangan yang pertama itu regangan atau gusuran mengakibatkan bentuk dan ukuran bangun berubah. Yang kedua, regangan atau gusuran mengakibatkan posisi bangun berubah. Di sini saya akan membuktikannya menggunakan contoh soal. Di sini saya berikan contoh soal, yaitu persegi panjang ABCD dengan koordinat A 1,1, B 4,1, C 4,6, D 1,6 diregangkan searah sumbu X dengan skala 3 dan searah sumbu Y dengan skala 2. Nah, di sini kita menyelesaikan dulu yang pertama itu searah sumbu X dengan skala 3. Nah, di sini kita gambarkan dulu.
A 1,1 di sini, B-nya 4,1, berarti di sini 4,6, X-nya 4, Y-nya 6, 4,6, dan D-nya 1,6. Oke, jika kita ubah ke searah sumbu X. Searah sumbu X itu kan rumusnya A aksen KX min, Y. Maka X-nya semua yang X kita kalikan dengan skalanya. Karena skalanya 3 berarti 3 kali 1. 3 berarti A sama dengan 3,1. Yang B-nya sama dengan 4 kali 3 itu 12,1. Yang C-nya 4 kali 3 itu 12,6. Yang B-nya 1 kali 3 itu 3,6. Bisa kita gambarkan A 3,1. Biar lebih jelas kita gambarkan dulu garis awal tadi. Nah, berarti di sini 3,1, 12,1 di sumbu X, ini sumbu Y. Sini 12 saja, 12,1, 12,6. Di sini 12,6, 3,6. Nah, di sini bisa kita gambarkan. Di sini A, B, C, D. Nah, di sini A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Ini aksen semua ya. Maaf saya terlupa. Nah, di sini bisa kita simpulkan dari gambar tersebut untuk sifat tersebut, regangan atau gusuran mengakibatkan bentuk dan ukuran bangun berbeda. Nah, di sini bisa kita lihat di sini bangun pertama. Nah, ini dari sini ke sini itu bangun yang kedua. Nah, bisa kita lihat dari sini itu bentuk dan ukuran dari kedua bangun tersebut itu berbeda. Dan juga di sini bisa kita simpulkan bahwa posisi yang semulanya dari 1,1 menjadi 3,1 yaitu posisinya juga ikut. Oke, kita masuk ke searah sumbu Y dengan skala 2. Nah, jika searah sumbu Y itu kan berarti untuk rumusnya yaitu A aksen sama dengan X, KY. Di sini Y-nya yang dikalikan dengan skala. Nah, di sini karena skalanya 2 berarti semua yang Y itu kita kalikan 2. Maka didapatlah A aksen sama dengan 1,2 kali 1 itu 2. B aksen sama dengan 4,1 kali 2 itu 2. C aksen sama dengan 4,6 kali 2 itu 12. Dan D aksen sama dengan
1,6 kali 2 itu 12. Nah, seperti itu. Nah, di sini bisa kita gambarkan dulu untuk titik yang awal itu 1,1 di sini. Ini titik A, 4,1 di sini. Ini titik B, 4,6 di sini. Ini titik C dan 1,6. Ini titik D. Bisa kita gambarkan dulu. Ya. Nah, ini untuk bangun yang pertama. Ini adalah awalnya. Nah, untuk titiknya sudah kita kenakan regangan dengan sumbu Y skala 2 itu. Untuk titik yang pertama A aksen itu 1,2, berarti di sini. Di sini A aksen, B aksennya 4,2 di sini. D aksen. Untuk C aksennya itu 4,12. 4,12 di sini. C aksen dan D aksennya 1,12. 1,12. Ini D aksen. Bisa kita gambarkan. Ini untuk bangun yang kedua yang telah dikenakan geseran. Nah, di sini bisa kita amati dari bangunnya pertama dan bangun yang kedua. Di situ bisa kita lihat ukurannya. Dari ukurannya itu berbeda, maka sifat yang pertama itu terbukti, dan untuk sifat yang kedua itu posisi bangun berubah. Nah, dari sini posisinya dari 1,1 dan 4,1. Nah, ini naik ke 1,2 dan 4,2. Nah, di sini bisa kita lihat dari bangun, bentuk ataupun posisinya itu berubah. Maka sifat dari bayangan untuk contoh soal regangan itu terbukti. Selanjutnya kita akan membuktikan sifat bayangan untuk contoh soal gusuran. Di sini diberikan contoh yaitu persegi panjang ABCD dengan koordinat A 1,1, B 4,1, C 4,6 dan D 1,6 digusur dengan sumbu X dengan skala 2 dan digusur dengan sumbu Y dengan skala 2. Nah, di sini kan kita cari dulu untuk sumbu X. Nah, di sini kan untuk rumus sumbu X itu A aksen X ditambah KY, Y. Di sini kita ubah dari A aksen sama dengan X-nya 1 ditambah K kali Y, Y-nya 1 berarti K-nya 2, 2 kali 1 2, 2 ditambah 1 3 berarti 3,1. B aksennya sama dengan di sini 4,1. Nah, 2 kali 1 itu 2, 2 tambah 4 6, berarti 6,1. C aksen sama dengan C, di sini kan 4. Nah, di sini K-nya 2, 2 kali 6 itu 12 ditambah 4 itu 16. 16,6. D aksennya di sini 1. Nah, untuk K kali Y kan 2 kali 6 12 tambah 1 berarti 13. 13,6. Di sini akan kita coba gambarkan. Untuk titik pertama itu A 1,1, B-nya 4,1,
Untuk C-nya 4,6. Ini titik B, titik C, yang D-nya 1,6. Bisa kita gambarkan dulu. Ini titik D-nya ya. Nah, untuk yang sudah oke, kita gambarkan untuk persegi yang terkena sumbu X dengan skala 2. Nah, di sini sudah kita dapatkan 3,1. Nah, 3,1 di sini. B aksennya, ini aksen. Untuk B aksennya 6,1. Ini B aksennya. C aksennya 16,6. 16,6. Nah, untuk D aksennya itu 13,6. Bisa kita gambarkan. Ini untuk C aksen, ini untuk D aksen. Bisa kita gambarkan. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk bangun yang pertama. Ini untuk bangun yang kedua. Nah, jika kita analisis dari sini, untuk persegi panjang yang digusur oleh sumbu X, bisa kita lihat untuk bentuk, ukuran, ataupun posisi dari bangun tersebut berubah. Maka, sifat dari bayangan tersebut terbukti. Kita masuk ke sumbu Y dengan skala 2. Nah, di sini kalau dengan sumbu Y berarti rumusnya A aksen sama dengan X, Y ditambah KX. Nah, untuk A aksen sama dengan A aksen X-nya 1, Y ditambah KX, Y-nya 1, K kali X berarti 3. B aksen sama dengan X-nya 4, Y ditambah KX, Y-nya 1, K kali X 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. C aksen sama dengan X-nya 4, Y-nya 6, K kali X 2 kali 4, 8 ditambah 6 berarti 14. D aksen sama dengan X-nya 1, Y tambah KX, Y-nya 6, K kali X 2 kali 1, 2 berarti 1,8. Nah, kita gambarkan. A-nya 1,1. Ini untuk nanti awal. B-nya 4,1. C-nya 4,6. Ini B. Ini C 4,6. D-nya 1,6. Bisa kita gariskan. Nah, untuk gambarkan untuk yang telah dikenakan digusur dengan sumbu Y dengan skala 2. Untuk yang pertama, A aksen itu 1,3 di sini. A aksen, B aksennya 4,9 di sini. C aksennya 4,14 di sini. Yang D aksennya 1,8 berarti di sini. Bisa kita gambarkan. Di sini B aksen, di sini C aksen, di sini D aksen. Nah, begitu gambarnya. Nah, dari di sini ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua. Di sini dapat kita lihat dari bangun kedua tersebut, bisa kita simpulkan bahwa dari gambar tersebut, dari bangun tersebut, bentuk dan ukuran bangun itu berubah. Dari bangun satu dan kedua itu bentuk dan ukurannya berubah, dan untuk posisi bangun tersebut di sini berubah.
Ya, dari gambar di situ telah jelas ya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.